Sahabat podcast RRI Manokwari, jumpa kembali bersama saya Putri dan kita bersua kembali 30 menit ke depan di episode berikutnya. Kali ini dengan topik yang menarik. Saya juga tidak sendiri. Di sini ada dua cewek cantik yang akan menemani podcast RRI Manokwari kali ini dengan topik perlindungan kesehatan bagi pemohon SIM dengan memastikan kepesertaan JKN aktif. Wow, ini cukup rumit akan kita bahas ya. Tetapi sebelum kita bahas, kita kenalan dulu sama narasumber kita yang dari BPJS Kesehatan yang cantik-cantik ini. Oke, dari yang sebelah saya dulu nih ya. Halo Mbak Putri. Iya. Ya, perkenalkan saya Rizky Ramadewi. Saya staf administrasi kepesertaan dari BPJS Kesehatan kantor cabang Manokwari. Mungkin bisa dipanggil Mbak Rizky aja ya, Mbak Putri. Kakak Rizky. Iya. Oke, di sebelahnya Kakak Rizky. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Inbert Manusawai. Saya dari staf administrasi kepesertaan, biasa dia akrab dipanggil Iin. Oke, Kakak Iin ya. Waduh, namanya nih sedikit familiar ya. Tapi hari ini sahabat podcast RRI Manokwari, kita akan membahas dan mendalami tentang perlindungan kesehatan bagi pemohon SIM dengan memastikan kepesertaan JKN aktif atau tidak pastinya ya. Oke, nah sahabat podcast, kita langsung saja tanya-tanya karena waktu kita tidak banyak ya. Ini kalau kita bicara soal pasal-pasal nih pasti nanti akan banyak sekali ya. Langsung saja di pertanyaan pertama ya. Seperti apa sih implementasi Perpol nomor 2 tahun 2023 dan apa hubungannya dengan BPJS Kesehatan? Kakak Rizky. Baik, jadi awal mulanya ya Mbak ya, itu berasal dari instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 yang dimana instruksi ini diberikan oleh Bapak Presiden kita kepada 30 kementerian atau kelembagaan yang dimana bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan. Nah, dari 30 kelembagaan ini salah satunya yang ditunjuk adalah dari Kepolisian Republik Indonesia. Maka dari itu dari Polri mereka membuat peraturan kepolisian yang salah satunya adalah Perpol nomor 2 tahun 2023 ini. Dan di mana Perpol ini menjelaskan mengenai penerbitan surat izin mengemudi dengan mensyaratkan bagi pemohon yang ingin mengajukan pembuatan ataupun perpanjang surat izin mengemudinya wajib untuk menunjukkan status kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang aktif. Seperti itu Mbak. Oke. Jadi kalau tidak aktif nggak bisa bikin SIM istilahnya? Itu nanti akan saya jelaskan lagi Mbak. Dibungkus dulu ya. Iya, tapi Kak Rizky, kalau soal perlindungan kesehatan nih, kalau kita lihat topik kita hari ini perlindungan kesehatan ya, kira-kira dari BPJS Kesehatan sendiri apa yang dimaksud dengan perlindungan kesehatan? Baik, jadi untuk perlindungan kesehatan dalam lingkup jaminan kesehatan ini ya Mbak ya. Jadi jaminan kesehatan ini adalah sebuah perlindungan bagi masyarakat terhadap biaya pengobatan yang sangat tinggi ya, apalagi untuk akhir-akhir ini zaman sekarang untuk biaya pelayanan kesehatan itu makin hari makin tinggi. Jadi dengan adanya perlindungan atau jaminan kesehatan ini akan dapat memberikan kepada masyarakat rasa terlindungi dari biaya pelayanan kesehatan atau pengobatan yang makin lama makin tinggi seperti itu. Oke, wow. Berarti ini memang soal pembiayaan juga ya. Baik, kita ke Kakak Iin nih ya. Sejak kapan implementasi Perpol ini dimulai nih? Baik ya, saya akan menjawab. Implementasi Perpol ini dimulai sejak tanggal 1 November 2024. Itu dimulai serentak di seluruh Indonesia. Oke, kalau untuk wilayah, kira-kira wilayah apa saja sih yang sudah menerapkan Perpol ini? Baik, jadi sebelum adanya implementasi ini pada awal 1 November 2024 adanya uji coba. Uji coba itu dimulai pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 September. Wilayah yang melakukan uji coba itu terdapat 7 Polda. Tetapi sudah melewati 1 November,
seluruh Indonesia sudah serentak kita melakukannya. Oke, wow. Sahabat podcast, kayaknya ini agak sedikit rumit kalau kita orang mau bikin SIM juga ya. Tetapi memang ini harus karena dimana seperti yang Kak Rizky bilang bahwa peningkatan pembiayaan ini juga membantu masyarakat untuk tidak terlalu memikirkan untuk biaya kesehatan ke depannya pastinya ya. Oke, nah kalau untuk kenapa kita harus mempunyai JKN aktif saat mengurus SIM nih Kak Iin? Baik, jadi kenapa kita harus mempunyai JKN aktif? Ketentuan ini sudah sebagai upaya dari pemerintah untuk membuat jaminan kesehatan sehingga seluruh masyarakat sudah mendapat jaminan kesehatan dan tidak menutup kemungkinan kalau seandainya ada musibah, kita sakit atau kecelakaan, masyarakat sudah tidak perlu khawatir lagi karena sudah ada jaminan dari kesehatan. Sudah ada jaminannya ya, sahabat podcast. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tetapi sebenarnya bagaimana sih kalau kita bicara soal perlindungan kesehatan ini, terus bagi kita pemohon SIM yang dimana harus memastikan kepesertaan JKN aktif ini, bagaimana sih alur pelayanan SIM pasca diterapkannya Perpol nomor 2 tahun 2023? Mungkin Kak Rizky bisa bantu jawab. Jadi Mbak Putri dan mungkin sobat podcast ya, jadi untuk alur pelayanan SIM-nya itu sebenarnya tidak terlalu banyak yang berubah Mbak. Hanya saja mungkin ketika pemohon ingin mengajukan penerbitan SIM, jadi ketika pemohon akan istilahnya melengkapi berkas, nanti bisa dilengkapi berkas-berkas untuk persyaratan SIM-nya dengan tambahan melampirkan tanda bukti kepesertaan JKN yang aktif. Nah, untuk tanda bukti kepesertaan JKN yang aktif ini nanti masyarakat bisa melampirkan bukti screenshot status kepesertaan JKN-nya itu yang dari tampilan aplikasi mobile JKN ataupun dari pelayanan administrasi lewat WhatsApp atau Pandawa. Nanti setelah dilampirkan berkas-berkas itu nanti Bapak Ibu bisa bawa ke Satlantas Polresta terdekat. Kemudian nanti akan diverifikasi oleh petugas kepolisiannya. Nanti verifikasi berkas itu salah satunya nanti mereka akan juga mengecek status kepesertaan dari pemohon. Nah, kalau misalkan sudah lolos semua, nanti akan dilanjutkan untuk mungkin sesi pencerahan atau mungkin kemudian dilanjutkan dengan ujian teori, ujian praktek, kemudian nanti kalau misalkan sudah lolos semua ujian-ujiannya, nanti kemudian diterbitkan untuk surat izin mengemudinya. Tapi ketika dari kepolisian menyerahkan surat izin mengemudinya ke pemohon, biasanya nanti akan dicek kembali status kepesertaan dari JKN para pemohon seperti itu. Baik, Kakak Rizky, saya mau nanya ini. Kalau kita kan ini salah satu persyaratan yang memang harus dibuat saat kita pembuatan SIM ya. Jika misalnya nih saya punya JKN aktif tetapi pembayarannya sempat menunggak di 1 bulan, ya kan? Nah, pada saat itu saya harus membuat SIM begitu ya, mungkin ada sedikit kendala, jadi hari itu saya ingin membuat SIM ya, atau sahabat podcast juga mau membuat SIM tetapi JKN-nya ya aktif, istilahnya bukan sudah tidak aktif sih, tapi pembayarannya saja yang menunggak ya. Kira-kira itu nanti pada saat kita membuat SIM apakah akan menjadi kendala atau nanti seperti apa nih? Pasti kan terkadang ya namanya ada beberapa BPJS yang biasanya mereka dipotong langsung lewat biasanya instansi tetapi ada juga yang manual namanya, mungkin terkadang lupa atau apa gitu, jadi akhirnya nunggak dan pada saat mau buat SIM langsung kaget, saya punya JKN ternyata nunggak. Apakah itu jadi kendala juga yang nantinya saat kita mau buat SIM? Gimana? Baik, jadi perlu diingat ya Bapak Ibu, dalam melampirkan persyaratan di situ tertera adalah status kepesertaan JKN yang aktif. Apabila mungkin Bapak Ibu mungkin sudah terdaftar sebagai peserta JKN, tetapi mungkin saat ini statusnya sedang menunggak, sedang menunggak. Nanti pada saat proses verifikasi berkas oleh teman-teman petugas itu nanti akan diarahkan untuk segera melunasi
tunggakannya. Tunggakannya. Tapi kalau misalkan mungkin pada saat ini mungkin masih belum bisa untuk melunasi, mungkin terkendala biaya juga Biaya, ya Mbak ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa mendaftar sebagai peserta program rencana pembayaran bertahap atau program cicilan kami, Mbak. Oke. Nah, ketika sudah mendaftar sebagai peserta program rencana pembayaran bertahap, nanti screenshotan sebagai peserta rehabnya ini bisa dijadikan salah satu bukti untuk persyaratan dari pembuatan penerbitan SIM seperti itu, Mbak. Oke, berarti tidak terlalu belit juga ya, dan itu bukan jadi kendala untuk sahabat podcast ya. Tetapi terkadang anak muda juga ini kita bisa lihat ya, anak-anak muda sekarang ini kayaknya kalau soal yang namanya tentang kartu-kartu begini kayaknya kurang terlalu menarik mereka ya. Tetapi pada saat salah satu persyaratan yang harus mereka buat pada saat untuk pembuatan SIM, kalau misalnya nih mereka mau buat nih, tapi mereka punya BPJS belum. Biasanya kan kalau aktif 14 hari ya. Iya. Nih, kalau pembuatannya kan 14 hari nih Kak. Kalau misalnya saya mereka mau buat BPJS, terus pada saat 14 hari itu belum aktif, berarti harus nunggu 14 hari dulu, aktif dulu baru bisa buat SIM. Atau gimana nih? Agak sulit juga nih ya. Oke Mbak, jadi istilahnya untuk bagi para pemohon yang memang belum terdaftar sebagai peserta JKN, ketika mendaftar sebagai peserta JKN dan memilih sebagai peserta mandiri atau BBPU mandiri itu, memang nanti akan mendapatkan masa tunggu 14 hari. Nah, tetapi nanti para pemohon bisa melampirkan bukti virtual account. Oh, virtual account. Bukti virtual account. Nah, bukti virtual account ini bisa menjadi bukti bahwa Bapak Ibu pemohon sudah terdaftar sebagai peserta JKN, hanya saja status keaktifannya masih menunggu seperti itu, masih pending bahasanya mungkin gitu ya. Berarti masih pending ya. Tapi tidak menjadi kendala berarti ya untuk hal-hal tersebut. Oke. Nah, sahabat podcast, memang hal-hal kecil yang kita bisa lupakan itu bisa menjadi kendala saat kita butuhkan sesuatu. Contohnya pada saat butuh SIM, kita melupakan BPJS untuk iurannya dan akhirnya ada kendala seperti itu. Tetapi seperti yang tadi Kakak Rizky bilang bahwa ada poin-poin penting yang bisa nanti diberikan kepada para peserta JKN. Jadi tetap sahabat podcast harus mempunyai BPJS ataupun ya bisa dibilang kartu BPJS yang aktif supaya pada saat mau pembuatan SIM nih ya, jadi sahabat podcast tidak menjadi ya hal-hal yang kesulitan ya. Oke, nah kira-kira nih ke Rizky, bagaimana sih jika masyarakat yang belum terdaftar JKN atau JKN-nya tidak aktif? Apakah tetap bisa mengurus SIM seperti yang tadi dibilang ya, tetapi apakah memang harus salah satu persyaratan penting ya sekarang. Tapi kira-kira untuk persyaratan ini memang sudah berlaku dari kapan nih? Apakah dari Januari atau baru-baru bulan-bulan ini? Baik Mbak, tadi sudah dijelaskan juga sama Mbak Iin bahwa memang per tanggal 1 November 2024 itu sudah dilaksanakan secara serentak senasional ya Mbak ya, bahwa memang dalam pengurusan SIM memang wajib melampirkan untuk status kepesertaan JKN-nya yang aktif. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu mungkin yang ingin mengurus JKN-nya, mau mendaftar JKN, nanti Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai peserta JKN melalui aplikasi mobile JKN atau melalui layanan Pandawa atau mungkin lewat care center kami 165 juga bisa, atau bisa mengunjungi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Oke. Nah, ini kan sudah berlaku per 1 November 2024. Ini sudah masuk 1 bulan lebih sepertinya ya sahabat podcast ya. Nah, untuk Kakak Iin terus Kakak Rizky, kira-kira nih ya selama dari 1 November sampai di sudah tanggal 5 nih ya, 5 Desember, apakah selama ini sudah ada yang membuat JKN yang aktif atau BPJS, kartu BPJS-nya ya, mereka langsung ke BPJS untuk pembuatan SIM?
kira-kira sudah ada atau apakah belum ada yang datang nih kira-kira? Sudah ada kepesertaannya atau bagaimana? Oke, baik Mbak Putri. Jadi ketika sudah ditetapkan 1 November untuk pelaksanaan secara serentak, memang selama 1 minggu awal dari bulan November itu kami sempat ada pendampingan di Polres, masing-masing Polres termasuk yang ada di Provinsi Papua Barat. Di sini kita ada di Polresta Kabupaten Manokwari. Nah, selama 1 minggu ini kami pendampingan di sana. Kami juga memastikan bahwa bagi pemohon itu memang melampirkan bukti kepesertaan JKN yang aktif. Nah, memang kalau dapat pelaporan dari teman-teman yang mengunjungi dari kantor cabang ada beberapa, tapi memang kita sudah membuat video-video konten dan lain-lain menginformasikan kepada masyarakat bahwa untuk pengurusan surat izin mengemudi sekarang sudah diwajibkan untuk JKN yang aktif seperti itu. Nah, di sini saya lihat ada beberapa pelaksana uji coba Perpol nomor 2 tahun 2023. Ini ada beberapa wilayah kepolisian, terus ada beberapa jumlah Polres juga. Apakah pelaksanaan uji coba Perpol nomor 2 tahun 2023 ini Manokwari termaksud atau? Jadi izin Mbak, untuk yang wilayah Polda yang masuk dalam uji coba Perpol ini, mohon maaf kemarin belum masuk dalam wilayah uji coba. Namun dari 7 wilayah Polda yang dijadikan sebagai wilayah uji coba ini mungkin sudah dilakukan uji coba, ada trial errornya, kemudian mungkin sudah dilakukan beberapa penyesuaian dan akhirnya per tanggal 1 November itu serentak seluruh Indonesia termasuk dari Manokwari yang melaksanakan seperti itu. Oke, wow, berjalan dengan baik berarti ya, walaupun tidak termasuk dalam kota pelaksanaan uji coba. Betul. Oke. Nah, paling terakhir nih sahabat podcast ya, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat podcast, apalagi nih buat para kaula muda yang bisa dibilang sih umur baru mau ke 17 tahun nih. Ini yang harus nih, biasanya kalau sudah 17 tahun KTP, SIM itu sudah harus penting ya. Tetapi ingat sahabat podcast, jika kamu ingin mempunyai SIM harus ya punya JKN aktif ataupun kartu BPJS juga. Silakan dari Kakak Rizky atau Kakak In, ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup podcast untuk edisi kali ini. Silakan Kakak In. Baik, mungkin untuk tambahan, jadi untuk sahabat podcast podcast yang istilahnya ingin mengurus SIM, mohon diingat untuk segera memastikan kepesertaan JKN-nya aktif. Karena kalau misalkan bahasanya mungkin kita tidak bisa memprediksikan kapan hari sial ya Mbak ya. Ya, kita tidak tahu hari sialnya kapan, kita tidak tahu kita bisa istilahnya terkena kecelakaan kapan. Jadi mohon dipastikan untuk jaminan kesehatan dari sahabat podcast sudah aktif seperti itu. Karena kalau misalkan kita istilahnya merenungi bahwa kalau misalkan kita kecelakaan, tentunya biaya untuk mengobati penyakit-penyakit pasca kecelakaan itu juga lumayan ya Mbak ya. Nah itu jadi dengan kalau misalkan nih ketika kita kecelakaan kemudian ternyata biaya pengobatannya tidak tercover oleh jasara harja nih, atau mungkin tercover oleh jasara harja tapi istilahnya tidak mencukupi dari limit yang dibatasi oleh jasara harja. Nah, tentunya pastinya biaya ini nanti yang akan ditanggung oleh masing-masing pribadi seperti itu. Nah, mohon diingat bahwa untuk pelaporan dari JKN yang aktif itu 3 kali 24 jam. Nah, kalau misalkan ketika sakit masuk rumah sakit baru diurus, sedangkan tadi bisa jadi mungkin terdaftar mandiri 14 hari. Ya seperti itu. Jadi mohon diingat untuk pelaporan JKN aktif ketika kita sakit atau kecelakaan itu 3 kali 24 jam setelah masuk dari rumah sakit. Seperti itu. Hal yang penting dari Kakak Rizky yang memang jadi perhatian buat kita semua ya, bahwa BPJS itu penting sekali ya. Jadi kartu BPJS itu bukan istilahnya untuk menerbitkan SIM saja, tetapi itu juga penting untuk kita karena pada saat kita nggak tahu ya apa yang terjadi ke depan ya, tiba-tiba ya kita namanya doa setiap kita pastinya mau sehat-sehat, tapi kan namanya musibah itu tidak bisa kita terka itu kapan datangnya ya. Baik, terima kasih Kakak Rizky. Mungkin ada tambahan dari Kakak Iin? Ya, seperti yang tadi disampaikan Kakak Rizky, jaminan kesehatan itu sangat penting ya Mbak. Jadi ya sebagai masyarakat
khususnya untuk anak-anak muda, terlebih harus adanya jaminan kesehatan sehingga terjadi kecelakaan atau sakit sudah tidak perlu lagi Mbak. Jadi istilahnya tuh mencegah sebelum mengobati. Iya, benar. Mungkin Oke. begitu saja. Baik, terima kasih Kakak Iin, terima kasih Kakak Rizky ya, sahabat podcast. Untuk hari ini cukup dulu kita membahas tentang di mana salah satu perlindungan kesehatan ya bagi pemohon SIM dengan memastikan kepesertaan JKN aktif. Jadi sahabat podcast harus punya BPJS mulai dari sekarang ya. Dan ingat kita masih akan membahas topik-topik yang menarik bersama BPJS Kesehatan ya, tetapi pastinya dengan narasumber yang berbeda ya. Baik, sampai di sini dulu sahabat podcast RRI Manokwari ya dengan topik kita yang menarik. Terima kasih Kakak Rizky, terima kasih Kakak Iin. Iya, terima kasih. Sering-sering datang ya ke podcast kita ya. Baik, sahabat podcast sampai di sini dulu. Sampai jumpa di edisi-edisi selanjutnya dengan topik-topik yang menarik. Pastinya bersama BPJS Kesehatan Manokwari yang akan hadir untuk sahabat podcast. Dan pastinya jangan lupa untuk selalu nonton kami di YouTube RRI Net Manokwari. Sampai jumpa.